Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Kusnaldi, NIM 43200050. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu dakwah sebagaimana untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Materi pertama yaitu tentang konsep dakwah. Pengertian dakwah itu adalah ajakan, adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak atau memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Perkembangan dakwah dilakukan terlebih dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada era baginda Rasulullah dilakukan selama 23 tahun untuk menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW, 13 tahun diantaranya beliau habiskan berdakwah di kota Mekah, di kota kelahiran beliau, sedangkan 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah. Perkembangan dakwah yang terjadi di era sekarang ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Hukum dakwah tersendiri yaitu kewajiban berdakwah merupakan kewajiban setiap muslim yang bersifat taklifi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Istilah dakwah yaitu ada amir, yaitu pemimpin di suatu tempat, bayan tu menjelaskan maksud tujuan dakwah, bayan hidayah tu menerangkan usul-usul tabligh, bayan waspi bayan setelah orang pulang dakwah, buzruk orang yang telah mengikuti usaha tabligh, sudah tu silah jangka waktu, biasanya sekitar 40 hari yang dijalani oleh ahli-ahli tabligh. Zihin, bentuk pikiran, dan gos, ziarah dari rumah ke rumah. At-taji atau harrajid, amir bagi seluruh dakwah tabligh. Itikaf, bermalam atau duduk di masjid. Dan ijtima', usaha cara bersama-sama. Yang ketiga itu sejarah dakwah. Sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia Islam dalam upaya bentuk menyeru, memanggil dan mengajak umat untuk menaati perintah Allah, sebagaimana reaksi umat yang diserukan dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dakwah sebelum Islam, para nabi, ada banyak sekali para nabi yang berdakwah sebelum Islam. Salah satunya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah Nabi Nuh adalah dalam Al-Quran diungkapkan dalam satu surah lengkap, yaitu surah An-Nuh. Dalam surah tersebut dikisahkan kepada kita tentang sebagian dari metode dakwah, prioritas dakwah, dan kesabaran beliau berkhidmat untuk kaumnya dalam waktu yang lama. Prioritas dakwah beliau adalah meluruskan akidah umat. Beliau selalu mengajak kepada umat agar menyeru kepada agama Islam dengan mengeluarkan akidah-akidah, mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah, seperti dalam surat Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbagai metode beliau pakai agar umatnya bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi Nuh putus asa menghadapi umatnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'mini minan ma'iya wa man wa najani futuhan wa bainahum baina fatahni kazzabu qaumi an rabbi qala. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk membuat kapal, dan Allah Subhanahu wa taala pun selamatkan Nuh dan orang-orang bersamanya. Sedangkan nasib kaum yang membangkang dari ajaran yang dibawanya tenggelam, hanyut. Kesabaran Nabi Nuh menghadapi umatnya dan kesungguhannya dalam berdakwah dengan menerapkan berbagai metode adalah contoh yang berharga bagi para dai sepeninggalan beliau.
Dakwah pada zaman Rasulullah SAW diangkat pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah, ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril sebagai penurun wahyu untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5, yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Baginda Rasulullah SAW melakukan dakwah selama 23 tahun lamanya untuk menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW, 13 tahun diantaranya beliau habiskan berdakwah di kota Mekah, di mana kota kelahiran beliau. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahilian. Karena sebelum datangnya dakwah Rasulullah SAW ke Mekah, para umatnya kebanyakan menyembah berhala, mengikuti ajaran sesat, dan mengajak kepada agama, moral, hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam yang disampaikan sekaligus agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah. Adapun tujuan Rasulullah SAW berdakwah di Madinah ialah untuk mendirikan masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, membentuk piagam Madinah, dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, materi pokok-pokok dakwah. Seperti apa yang dijelaskan di atas, dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada periode Makkah dan Madinah, di mana periode Makkah Nabi Muhammad SAW melakukannya dakwah dengan strategi secara diam-diam. Secara terang-terangan. Adapun pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode dakwah Makkah dan Madinah. Dakwah di Makkah, pokok-pokok ajaran Rasulullah ketika berdakwah di kota Makkah, akidah, yang mana Rasulullah SAW diutus Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Tauhid. Tauhid itu ajaran-ajaran yang berkenaan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Dan di mana di situ jelaskan bahwasanya Nabi selalu menjelaskan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya yang patut disembah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya sebagai untuk menyebarkan umat, berdakwah. Nabi Muhammad SAW di Mekah menyuruh agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala, dan telah jelaskan tadi bahwasanya orang pada zaman dahulu di Mekah itu mereka tuh sering mabuk-mabukan, menyembah berhala, pokoknya berbau-bau maksiat, berbau kebodohan sebelum agama Islam masuk ke dalam Mekah. Kedua itu akhlak mulia. Selain tauhid, maka pokok dakwah Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia yang terlihat dari diri pribadi beliau. Di Mekah, Nabi mengajak untuk meninggalkan segala perbuatan yang keji yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Dakwah di Madinah, pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. 1. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Yang kedua, mempersaudarakan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Bahwasanya pada zaman dulu kaum ini saling bertengkar. Seketika itu Nabi muncul berdakwah dan Nabi ingin mempersaudarakan kedua kaum ini sehingga menyatulah mereka. Yang ketiga, meletakkan pondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaannya,
yang meliputi politik, sosial, dan ekonomi agar terwujud negara yang tunduk pada hukum Allah. Dan di sini pun Nabi menjelaskan bahwasanya pondasi suatu agama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya hanya Allah yang patut disembah dan Muhammad adalah utusannya. Dan di sini telah jelas bahwasanya pondasi agama Islam adalah syahadat sebagai kekuatan berdirinya agama tersebut. Yang keempat, mengatur cara bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik kafir harbi yang terang-terangan melawan maupun kafir zimmi. Kafir zimmi ini termasuk kafir yang membunuh orang-orang secara brutal, pertumpahan darah pada zaman kaum kafir Quraisy. Karakteristik dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah memiliki beberapa karakteristik yang patut dicontoh oleh kaum muslimin yang ingin melanjutkan cita-cita mulia beliau. Rasulullah SAW sebagai dai, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, dan sampai sekarang masih banyak mengikuti, masih banyak penerus beliau yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Di antara karakteristik tersebut, diantaranya adalah solutif, maksudnya itu penyelesaian masalah dengan bijak. Dan di sini Rasulullah SAW ketika berdakwah itu apabila menemukan suatu kaum seperti kaum Muhajirin tadi dengan Ansor, Rasulullah SAW mengambil putusan dengan bijak sehingga bisa mereka bersatu. Yang kedua, memudahkan, maksudnya agar umatnya tidak mengalami kesulitan dalam beragama. Dan sini Rasulullah SAW selalu memberikan kemudahan kepada umatnya yang ingin masuk Islam dengan cara bersyahadat. Dan bahwasanya Nabi selalu memaafkan. Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan orang-orang yang ingin bertobat. Dan jadi di sini bahwasanya agama Islam itu tidaklah sulit. Hanya umatnya saja, bagaimana cara umatnya itu senantiasa taat kepada Allah, dan insya Allah akan dipermudahkan. Itu tegas dalam memutuskan sesuatu. Dan di sini Nabi itu maksudnya itu ketika berdakwah itu selalu tegas, tidak ada letoy, tegas dalam berdakwah. Jadi semuanya orang-orang pun melihat beliau itu memiliki wibawa yang sangat tinggi. Bertahap, maksudnya dakwah dilakukan Rasulullah itu berproses. Dan di sini dia maksudnya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, tidak mungkin semuanya itu langsung jadi. Prosesnya ada sehingga terbentuk sesuatu. Yang kelima, menyayangi, memaafkan, dan mengedepankan harmoni. Maksudnya itu agar semua masyarakat tidak saling membeda-bedakan dan bisa berdampingan, saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Dan di sini Rasulullah SAW selalu menerima, menyayangi, atau maksudnya menerima pendapat agar tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi perselisihan. Itulah sifat Rasulullah SAW yang sangat baik. Selalu menerima apa masukan dari orang-orang. Yang kelima, materi mabadi al-asy'ariyah dan ilmu dakwah. Al-mabadi al-asy'ariyah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui. Para penuntutnya 10 hal tersebut adalah al-haddu, batasan atau hakikat. Yang kedua, maudhu', objek atau pokok bahasan. Yang ketiga, as-samrah, nilai guna sesuatu. Yang keempat, nisbah, yaitu ilmu tersebut dengan cabang ilmu yang lain. Yang kelima, fadl, keutamaan. Yang keenam, wad', peletakan dasar. Yang ketujuh, ism, nama, ismun, nama. Yang kedelapan, istimdad, sumber atau dasar ilmu. Yang kesembilan, hukum, mempelajari baik berupa fardu ain atau fardu kifayah. Yang ke-10, masail, masalah-masalah. Materi 6,
manhaj ad-da'wah dan pembagiannya. Manhaj ad-da'wah atau juga disebut dengan strategi dakwah merupakan perencanaan yang berisi kegiatan yang didesain oleh mencapai tujuan dakwah tersebut. Pembagian manhaj ad-da'wah yaitu strategi sentimental atau al-manhaj al-attifi ialah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan pergerakan perasaan batin mitra dakwah. Kedua, strategi rasional atau manhaj al-akli ialah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran seseorang. Yang terakhir, strategi indrawi atau al-manhaj al-hissi ialah strategi yang dinamakan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Karakteristik tujuan dakwah bersifat sesuai atau suitable. Jadi dakwah itu sesuai apa yang diinginkan umatnya. Maksudnya selaras dengan visi dan misi. Nah, dan kedua itu berdimensi waktu. Maksudnya dakwah itu harus konkret. Dakwah itu seperti yang tadi jelaskan, dakwah itu berproses, konkret, tepat. Yang ketiga, layak. Maksudnya dakwah itu hendak berupa suatu tekad yang bisa diwujudkan. Dan di sini jelas bahwasanya dakwah itu hendak berupa tekad yang bisa dikondisikan oleh umat. Yang keempat, fleksibel. Yang terakhir, bisa dipahami. Dan di sini dakwah tersebut bisa diterima oleh semua masyarakat. Materi ketujuh, uslub ad-dakwah. Uslub ad-dakwah atau juga disebut dengan metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti jalan. Sedangkan secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah tersebut yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Dan sini kembali lagi kepada umatnya. Ketika Nabi SAW, umatnya harus konsekuen dan tetap taat. Terdapat macam-macam uslub dakwah, yaitu yang pertama uslub hikmah, di mana kata hikmah disebut dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali. Metode hikmah merupakan kemampuan da'i dalam menjelaskan sesuatu, doktrin-doktrin Islam, serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasanya yang komunikatif. Yang kedua, mau'izah hasanah. Maksudnya itu menggunakan nasihat yang baik. Jadi di sini Nabi itu selalu berdakwah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan dapat dipahami dan enak dengar. Dan Nabi pun orang yang lemah lembut. Jadi orang senang mendengar beliau berdakwah. Dan dapat menyentuh hati yang mendengarnya maupun yang melihatnya. Yang ketiga, mujadalah adalah metode yang mendakwai manusia melalui diskusi dan dialog debat secara baik berdasarkan etika mekanisme diskusi. Ini biasanya dilakukan oleh ulama kita. Sebagaimana kita tahu, ulama Dr. Zakir Naik, beliau menggunakan metode ini ketika berdakwah, berdebat dengan orang di hadapan orang ramai sehingga orang masuk Islam. Dan ini juga termasuk dipakai oleh golongan orang Mu'tazilah pada zaman dahulu. Yaitu yang keempat, qudwah hasanah. Gunanya untuk menggambarkan keteladanan yang baik. Nah, di balik ini, sebelum kita berdakwah, kita tuh harus juga memiliki jati diri yang baik. Seperti Nabi. Nabi merupakan orang yang mulia, orang yang penyabar, orang yang penyayang. Dan seperti itu. Karakteristik usul abab terdiri dari robaniyah, nilai-nilai ilahiyah ketuhanan, ilmiah atau keilmuan, marhaliyah bertahap, tawazzun keseimbangan, waqiyah realistis, dan terakhir insaniyah kemanusiaan. Mungkin ini saja yang dapat saya perjelaskan, yang saya ringkas. Kalau misalnya ada salah dalam kata perbuatan saya,
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.